Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asrul dengan NIM 1904111582. Ya, kali ini kita akan melanjutkan tahapan yang sudah kita lakukan kemarin, yaitu tahapan digitasi, dan sebelumnya juga ada tahapan georeferensi. Kali ini kita akan melakukan tahapan attributing pada peta. Tahapan ini adalah tahapan yang memberikan keterangan-keterangan pada tahapan digitasi kemarin. Misalnya di sini ada gunung, dan juga ada sungai-sungai, dan ada juga batas-batas kelurahan. Nah, pertama kita akan memberikan atribut pada gunung di sini ya. Di sini ada 3 gunung pada peta Kecamatan Mungkajang. Terlebih dahulu kita klik kanan pada layar yang di sini, pada gunung ya. Kita klik kanan, lalu kita pilih Open Attributable. Nah, di sini ada 3 poin yang akan kita isi, karena pada peta ini yang kita beri tanda itu ada 3 gunung ya. Di sini ada Gunung Kandeang Lampa, lalu di atasnya itu ada Gunung Buntu Puang, di sini ada Gunung atau Buntu Kambo. Jadi itu 3 akan kita masukkannya. Baik, sekarang kita akan masukkan terlebih dahulu nama-nama gunungnya. Nah, ketika tabel di sini sudah muncul, kita masuk ke editor terlebih dahulu, karena untuk menambahkan field baru ya. Nah, ini kita tambahkan dulu add field, kita beri nama gunung. Baru di sini karena kita akan masukkan namanya gunung, berarti kita akan pilih teks. Kita pilih OK ya. Di sini akan ada muncul teks baru. Nah, untuk cara mengisi teks ini, kita terlebih dahulu editor di sini, kita start editing. Kita pilih gunung, kita pilih OK. Nah, sekarang kita akan masukkan nama gunungnya seperti satu. Nah, untuk kita mulai dari atas di sini, yaitu ada Buntu Kambo. Kita beri nama Buntu aja ya, Buntu Kambo. Lalu kedua itu ada Buntu Puang. Lalu terakhir ada Buntu Kandeang Lampa. Nah, setelah itu kita klik di sini, kita klik di atas sini, kita pilih save edit ya. Nah, ini sudah tersave, lalu kita stop editing seperti itu. Ini sudah bisa kita close. Nah, untuk menampilkan nama-nama gunung ini, kita terlebih dahulu kita klik kanan di sini, kita masuk ke properti, lalu kita pilih label ya. Di sini labelnya jangan dipilih ID kan tadi itu adalah field yang pertama. Ini ada field baru yang kita buat, kita pilih OK, kita pilih apply, lalu OK. Dan untuk menampilkannya kita on kan di label fitur. Nah, di sini sudah muncul, misalnya kita ini matikan, di sini sudah muncul ya. Kita terlebih dahulu ya, di sini sudah muncul nama-namanya. Ada Buntu Kambo, Buntu Puang, dan Buntu Kandeang Lampa. Nah, begitu juga caranya ketika kita akan memberi nama pada misalnya kita akan beri nama sungai ini, atau sungai utama ya, misalnya kan biasa ada sungai, nama-nama sungainya itu. Nanti caranya sama seperti itu. Lalu berikutnya kita akan menambahkan attributing pada batas kelurahan. Nah, di sini kita memiliki ada 4 kelurahan. Untuk mengetahuinya, kita masuk lagi di klik kanan, kita open atribut tabel. Nah, di sini ada 4 yang harus kita isi, berarti ada 4 kelurahan pada peta kita. Apa
apa saja itu? Kita di sini ada Kelurahan Latupa, terus ada Kelurahan Kambo, lalu ada Kelurahan Murante di sini, dan Kelurahan Mungkajang. Ya. Nah, caranya sama. Kita nyalakan dulu di sini, hilangkan dulu ininya ya. Nah, kita di sini open attribute table ya. Kita ini hilangkan dulu biar kelihatan nama-namanya. Seperti biasa kita tambahkan lagi field baru. Nah, kita beri nama kelurahan. Kelurahan. Di sini sama kita pilih teks karena akan memberi nama ya. Nah, untuk mengklik ini jangan lupa kita di sini start editing dulu. Kita pilihnya di sini kelurahan, batas kelurahan. Nah, ini sudah bisa kita edit. Nah, pertama itu kita akan masukkan dari yang atas dulu ya, Kelurahan Kambo. Kelurahan Kambo. Lalu ada di sini Kelurahan Tupa. Lalu di sebelah sini tadi ada Kelurahan Mungkajang. Kelurahan Mungkajang. Lalu ada Kelurahan Murante. Kelurahan Murante. Lalu kita di sini save lagi, lalu stop editing. Nah, sekarang kita akan cek apakah berhasil kita menempatkan nama atribut pada kelurahan ini. Kita klik kanan lagi, kembali kita ke properti. Di sini kita pilih ID-nya, ini kita ganti kelurahan. Lalu kita apply, kita pilih OK. Nah, untuk menampilkannya kita klik kanan lalu label kita. Nah, di sini sudah muncul nama-nama kelurahan. Nah, untuk lebih bagusnya kita bedakan warnanya. Kita masuk ke sini lagi, properti. Jadi setiap kelurahan akan beda warna. Kita masuk ke simbol logik. Lalu kita masuk ke kategori. Nah, di sini ID-nya kita ganti kelurahan. Lalu kita pilih add all value. Oke, kita ganti warna sesuai warna yang mau kita gunakan. Misalnya saya akan gunakan warna yang agak cerah saja ya. Nah, warna ini misalnya. Kita apply, ini kita oke. Nah, sudah berhasil kita memberi warna dan atau memberi atribut-atribut pada kelurahan di sini. Lalu kita akan tambahkan field baru pada kelurahan ini. Biasanya kan kelurahan ada namanya jumlah penduduk, ada luas kelurahan, serta kepadatan penduduk. Nah, untuk menambahkan hal seperti itu, kita masuk kembali ke properti. Lalu kita ke open attribute lagi. Nah, di sini kita tambahkan lagi field baru. Nah, di sini kita add field. Lalu kita tambahkan jumlah penduduk. Jumlah penduduk. Boleh disingkat, boleh juga dipanjangkan ya. Karena kita belajar biar lebih jelas kita panjangkan saja. Nah, di jumlah penduduk ini karena kita akan masukkan angka, kita pilihnya itu short integer. Lalu kita pilih oke. Nah, di sini sudah ada jumlah penduduk ya. Lalu kita jangan lupa kita start editing. Kita pilih batas kelurahan. Ya oke. Nah, di sini kita sudah bisa mengisi jumlah penduduknya. Nah, pertama itu ada Kelurahan Kambo. Kira-kira penduduknya berapa? Saya sudah mengambil gambar dari Google. Di sini Kambo itu jumlah populasi penduduknya 1085. Oke, kita isi 1085. Lalu kedua ada Kelurahan Latupa. Kelurahan Latupa berapa?
1564. Di Kelurahan Latupa ada kita pilih 1000, tadi berapa? 1564. 1564. Lalu di kelurahan berikutnya ada Kelurahan Mungkajang. Mungkajang ada 3152 penduduk. 3152 penduduk. Yang terakhir di Kelurahan Murante ada 2328 penduduk. 2328 penduduk. Setelah selesai kita pilih save, lalu kita pilih stop editing. Oke. Nah, untuk menampilkannya kita kembali, kita klik kanan, kita pilih properti, lalu labelnya ini kita ganti jumlah penduduk. Misalnya value jangan lupa, misalnya ini saya merubah warnanya ini ya. Kita pilih oke, labelnya juga di sini kita pilih jumlah penduduk. Pilih oke. Nah, di sini sudah muncul data-data dari jumlah penduduk di setiap kelurahan. Penduduk di setiap kelurahan ya. Nah, berikutnya kita akan tambahkan lagi. Kita akan tambahkan lagi atribut baru yang namanya luas wilayah ya. Seperti biasa kita tambahkan dulu fill-nya luas KN2. Kita pakai float untuk menjelaskan luas wilayah. Nah, pertama itu ada Kelurahan Kambo. Kembali kita lihat di sini luasnya berapa? 11,65. 11,42 ya. Kelurahan Kambo itu ada 11. Oh, jangan lupa kita start editing. Kita pilih batas kelurahan. Oke. Nah, ini baru kita bisa klik edit ya. 11. Tadi Kambo ya, 11,42. 11,42. Lalu berikutnya ada Kelurahan Latupa. Kelurahan Latupa itu 18,33. 18,33. Lalu berikutnya ada Mungkajang. Kelurahan Mungkajang memiliki luas area 11,65. 11,65. Yang terakhir Kelurahan Murante. Kelurahan Murante memiliki luas 12,40. 12,40. Kita pilih save kembali, lalu kita stop editing, close ya. Untuk menampilkannya lagi ya, luasnya kita di sini kita pilih properti kembali. Nah, labelnya yang akan kita tampilkan tadi di sini ada luasnya ya sekarang. Nah, misalnya kita pilih lagi simbologinya, kita ubah lagi warna luasnya. Nah, di sini misalnya saya pilih lagi, kita misalnya warna yang ini ya. Kita apply, lalu kita pilih oke. Sudah, saya pilih oke. Nah, di sini sudah ada keterangan atribut luasnya. Jadi label yang kita pilih di sini, label itulah yang akan muncul ya. Misalnya kita tadi pilihnya
jumlah penduduk, atau kita pilihnya nama kelurahan. Jadi itu label yang akan muncul pada PKS ini. Terakhir kita akan menambahkan atribut baru kembali. Kita akan menambahkan atribut kepadatan. Kita add fill lagi, kepadatan. Nah, di kepadatan ini kita pilihnya type-nya itu double. Kita oke. Nah, untuk menghitung berapa kepadatannya, ini kita pilih jumlah penduduk dibagi dengan luas area. Kita terlebih dahulu kita klik kanan di sini. Jangan lupa kita start editing ya, start editing. Kita pilih batas kelurahan. Nah, lalu kita pilih di sini fill kalkulator. Nah, sini kepadatan sama dengan jumlah penduduk ya dibagi luas area. Nah, dia sedang menghitung berapa kepadatan di peta Minpajang ini ya. Nah, jika laptop kalian not responding begini berarti dia butuh proses yang berat ya. Nah, setelah itu kita pilih save kembali. Lalu kita pilih, kita save, lalu kita pilih start editing. Kita close dulu. Nah, sekarang kita akan tampilkan dulu terlebih dahulu kepadatannya. Kita ke properti, lalu kita pilih labelnya di sini, kita pilih label kepadatan, pilih OK. Kalau mau dirubah warna kita masuk ke simbol logic ya. Nah, di sini kepadatan setiap kelurahan. Nah, sekarang kita akan bagaimana kita melihat menampilkan chartnya ya. Ada namanya chart seperti diagram. Nah, kita pilih properti, kita di sini pilih simbol logic. Nah, misalnya kita pilih kelurahan jumlah penduduk ya. Nah, kita di sini pilih chart. Nah, kita masukkan dulu jumlah penduduk dan juga kepadatan. Oke, jumlah penduduk dan kepadatan. Nah, misalnya yang ini jumlah penduduknya kita mau rubah, misalnya kita mau rubah dia ke warna apa gitu ya. Nah, misalnya kita ambil dari sini saja warna yang seperti ini, kuning biru ya. Lalu kita apply, kita pilih model ini diagramnya, misalnya pie yang bulat-bulat begini. Nah, di sini kenapa kuning semua? Berarti lebih banyak yang keterangan yang tadi ya, yang pertama ini jumlah penduduknya. Nah, lalu misalnya kita ingin merubah diagramnya, kita kembali masuk ke properti, kita pilih bar kolom seperti ini. Nah, ini labelnya kita yang tampilkan tadi, kita tampilkan dulu jumlah penduduknya. Oke, kita pilih save, pilih simbol logic lagi. Nah, di sini kita tampilkan kepadatannya. Oke, nah di sini sudah terlihat jumlah penduduknya serta kepadatannya. Lalu yang terakhir kita rubah lagi ke diagram yang satunya. Kita pilih teks di sini ya. Misalnya kita ingin merubah warnanya kembali, kita pilih apply lagi, kita pilih OK. Nah, di sini labelnya kita ganti dulu. Kalau kita klik ini dia labelnya hilang ya, atau keterangannya hilang. Kita pilih klik kanan lagi, kita pilih properti.
Nah, labelnya di sini kita akan tampilkan misalnya kepadatan. Oke, yang muncul ada label kepadatan. Jika kita ingin memunculkan label yang lain, kita pilih misalnya 12 km. Logiknya misalnya bar, ya. Misalnya ingin mengganti warnanya, nah kita akan masukkan misalnya 3 diagram, ya. Pilih apply, kita pilih OK. Nah, jadi di sini akan ada muncul diagramnya. Yang tengah ini yang sedikit sekali itu tadi adalah oh, kita rubah warnanya dulu ya biar lebih kelihatan. Kita rubah warnanya, ya ini kita apply, oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya tahapan-tahapan attributing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.